Okay, hello everyone, welcome to my YouTube channel. Sebenarnya kalau kita mau menghitung satu Elliott wave ya, kita tuh bisa memakai cara yang uh, misalnya gini, apa hmm, menganggap higher atau low itu sebagai titik poin awal ya. Jadi kalau kita mau buy, anggap aja di sini titik awalnya ini adalah wave 1 gitu ya. Oke. Ini adalah wave 1 dan nanti kita tinggal cari wave 2-nya kan gitu. Nah, wave 2 itu kan korektif. Nah, di sini. Jadi pada dasarnya caranya yang paling gampang tuh seperti ini. Ini wave 1 kan. Oke, kita sekarang mencari wave 2-nya ini. Nah, wave 2 itu otomatis tidak boleh break daripada wave 1 kan. Nah, di sini dia tidak boleh break ini. Cuman yang bar kemudian kan dia break, makanya ini salah. Tapi dari sini kita bisa melihat satu arah ya, yang bisa kita pakai untuk penanda ya, katakanlah gitu. Kita mau mencari wave 2, di mana wave 2? Nah, kita lihat dulu di sini. Nah, di sini pakai Fibonacci, maka wave 2-nya ada di sini kan. Di range antara Fibo 100 dan Fibo 161. Jadi itu adalah wave 2. Jadi range ini range 3638 sampai 3628 ini wave 2. Itu. Oke. Nah, kemudian kita mencari karena ini wave 2, maka kan masih turun kan price gitu. Kita bisa lagi mencari untuk area untuk opsi buy itu di sini. Nah, di sini. Oke, sama ini. Nah, di sini. Maka range yang di 3627 ya, kemudian kita dapatkan range di sini 3627 sampai 3613, ini range untuk wave 2-nya. Jadi tetap wave 2. Jadi istilahnya ini range untuk bisa kita opsikan untuk opsi long posisinya di sini. Catatannya dia tidak boleh break daripada 3620. 3620 sebagai low-nya tidak boleh di break. Itu, maka kita bisa melakukan opsi buy di harga-harga yang tadi. Jadi kalau kita kasih blok ya, saya seperti ini contoh. Ini contoh ya. Itu. Nah, di sini. Ini. Nah, ini. Itu. Ini. Nah, ini wave 2. Itu. Ya. Wave 2 juga. Oke ya. Ya walaupun kemudian price dia naik sedikit dari sini kan, dari 3635 ke 3647 ya. Dia walaupun naik tapi tetap masih belum bisa dianggap sebagai wave 2 karena apa? Karena price masih terus turun. Oke. Gitu. Ya. Jadi ini karena ini salah otomatis ya kan. Makanya kita berasumsi lain. Oh, berarti ini bukan awal, ini adalah ini berarti bukan wave 1. Itu. Karena ini di break, tidak ada wave 1 kemudian wave 2 di sini tidak ada. Ya. Yang ada cuman korektif. Korektif itu ini ini apa? Wave 0 kan tadi, wave 0 kemudian wave 1, 2 itu bisa. Jadi di sini wave 1 kalau nanti maunya ini wave 1 bisa. Jadi ini wave 1, kemudian yang atasnya adalah E, B, kemudian nanti sileknya nanti ada di atas. Itu kalau mau menganggap sebagai Elliott, sehingga di sini kita kasih ini bisa kasih penanda bahwa ini adalah wave 1 gitu. Oke. Nah, ini wave 1. Ini wave 1 otomatis planningnya adalah ini adalah fase korektif. Wave 1 dari mana? Dari atas ini. Itu dari atas ini, dari peaknya dia punya peak. Ini dari peak ini. Turun ini wave 1. Oke. Itu. Ini
ini pakai satu penanda. Terus kemudian yang di atas ini juga tidak boleh melewati. Sebentar, ini aku hapus dulu aja. Ini aku hapus dulu biar lebih enak. Gambarnya biar lebih enak. Oke, sekarang nah ini kan kita anggap sebagai web 1 web 0 3673. Nah, ini web 1 adalah next part adalah WXY atau ABC, karena sebenarnya penamaannya hampir sama gitu loh. Cuman ini kita pakai WXY, tapi bisa juga sebenarnya juga bisa ABC pun juga bisa. Ini ya kan dari sini ini B karena dia sudah low. Select ini ada dua, dia bisa di bawah W ini atau di bawah sini. Sebentar saya kasih, nah ini sini. Saya kasih, bukan ini, yang ini ya. Nah ini kita carikan yang ABC, spesial untuk Elliot yang ABC nya. Motif gelombang yang ABC. Nah ini koreksi ABC. Saya kasih muncul. Oke, jadi ini dan ini B ya kan, dan ini karena dia sudah low B ya. Baru kemudian di sini adalah select itu punya dua C, kaki C ini bisa di atas atau di bawah ini, atau juga bisa di atas sini itu. Jadi kaki C ini punya dua ini apa, dua tempat, bisa di sini ya, atau juga bisa di, bentar, ABC tak kasih warna ini aja biar membedakan. Oke ya, nah ini. Oke. Nah, salah pun sebetulnya juga masih bisa kita. Ini artinya apa? Ketika tadi pertama kita menggambar ya kan, kita anggap ini adalah wave 1-nya sekarang sudah ada di tempatnya, kemudian sekarang kita mencari area untuk wave 2, di mana 3673 tidak boleh di break oleh price kalau kita mau sell ya. Jadi fokusnya kita sell. Di sini sekarang kita fokusnya sell kan. Jadi tidak boleh di break oleh price 3673. Kalau di break bagaimana? Maka ini bukan lagi sebagai wave 1. Ini bukan lagi wave 1, tapi ini malah nanti akan menjadi satu wave bisa menjadi wave WXY malah ya, WXY itu ya, malah menjadi wave ini nanti. Sebentar. W, nah ini X, Y nya nanti harus di sini itu. Oke. Nah ini WXY, jadi nanti akan menjadi WXY ini nanti itu ya kan. Nah ini kalau nanti misalnya di sini price dia di break oleh dia nge-break dari harga ini, dia di break oleh price 3673 di break ya, misalnya nanti 3673 di break oleh price itu. Jadi sehingga di sini kita bisa melihat satu apa ya, kalau saya melihat bisa di sini kita bisa membaca beberapa fase-fasenya itu. Nah ini adalah fase yang pendek, lower degree, saya bilang ini lower degree ya. 3652 ini sudah 365280 ini sudah di break price ya kan, price ini sudah di break di sini, artinya ini range untuk wave pendeknya nanti bisa kita pakai di harga ini gitu. Nah 3652 bisa kita gunakan untuk opsi sell gitu, sampai nanti range atasnya. Artinya di sini kita bisa mengetahui bahwa
ya kita tidak akan sembarangan nanti untuk bisa opsi sell atau buy, makanya kita harus menunggu di range ini. Tinggal kita fokusnya di mana gitu. Bentar. Oke. Terus untuk buy, untuk sellnya di mana? Nah ini sellnya ini lower degree ya. Lower degree dia punya selectnya di sini. Kakinya dia punya kaki. Yang saya bilang tadi select di higher degree, ya di sini kakinya. Ini yang di higher degree tadi ini adalah bisa dibilang selectnya di sini. Kaki tempat C-nya di situ, dan dia tidak boleh break daripada 3673. Ini aturan bakunya. Kalau di break di 3673 maka otomatis kita akan menganggap sebagai ini di break ya. Misalnya nanti di break maka kita bisa menganggap seperti ini. Jadi wave Elliott itu agak sedikit harus bisa membaca. Yang paling rumit adalah membaca di korektif ya. Itu paling rumit itu membaca di korektifnya. Sementara kalau sudah impuls enak sudah. 3653 adalah opsi untuk bisa selling. Nanti akan kita, kalau nanti salah bagaimana nanti akan kita beri aturan tandanya. Yang jelas sementara ini dulu yang bisa kita pakai ya. Saya masih ada opsi. Nah, ini akan turun di sini di harga ini 3603. Ekspektasinya malah 3603. Selama dia tidak bisa break di 3673 maka price akan kembali ke 3603. Ini ekspektasi saya tinggi sekali di harga itu. Nah, kalau mau sell maka di sini adalah selling, ya kan? Bisa selling di harga ini dengan locking di harga atas. Bisa lock di harga ini 3662. Itu. Ini panjang nanti. Kalau mau target panjang bisa ini. Agak panjang. Ya. Mungkin 200 lebih atau sekitar 300 lebih bisa. Ya, ini 3653, artinya kalau ini aja sudah lockingnya 100 poin. 3662. Oke. Itu planningnya teman-teman untuk bisa kita share plan untuk SAUSD pada hari ini 36, sekarang 3653. Kalau mau nunggu sebenarnya bisa tunggu di engulfing aja, ada bearish engulfing. Nah, ini masih naik ya, tunggu aja nanti terjadi bearish engulfing, pasti akan terjadi bearish engulfing gitu. Nanti baru kita sell. Tapi yang jelas ini adalah range untuk opsi sellingnya, entah itu di 653, 655 atau 656 tidak tahu, tapi yang jelas range-nya ini dia tidak boleh break daripada 3673, maksimal harus 3673. Kalau nanti break maka nanti akan saya hitungkan lagi aturan bagaimana untuk bisa mengatur ini masuk wave apa bisa apa gitu. Karena saat ini saya beranggapan bahwa wave-nya ini dia karena di wave yang di awal ini dia belum komplit ya. Di sini dia belum komplit. Sebentar, saya pakai MM45. Oke. Jadi di sini dia belum komplit di wave yang dari peak ini ke sini dia belum komplit ya. Artinya dia belum komplit sehingga saya masih akan menghitung fasenya saat ini adalah nanti akan menuju ke kemana masih akan saya hitung, karena ini adalah box-box yang bisa kita pakai ya. Jadi tadi sudah saya tandai beberapa kan. Bentar. Nah ini gray box, ini box ini tempat untuk buy ya, tempat buy. Ini ada lagi tempat sell, ini tempat buy di box ini. Kemudian di gray box ini juga tempat buy. Nah ini tempat buy, ini harusnya tempat sell, sama dengan ini tempat sell. Sehingga ini di break, ini saya pakai lower degree. Ngebreak pertama harusnya di sini selling pertama 3640, sekarang price naik di 3653. Harusnya di sini sudah bisa selling lagi nanti. Gitu, ini pakai lower degree saja. Cukup pakai lower degree, tidak perlu pakai higher degree karena higher degree-nya sudah terbaca.
ya. Higher degree sudah terbaca, makanya kita pakai yang pendek-pendek di lower degree. Ini adalah area-area buy, dimana kita nanti tadi tunggu di harga-harga yang mana yang sudah saya tunggu di harga di box ini ya. Ini selling, ini buying ya, terus kemudian ini merah, ini box ini. Nah sekarang adalah selling, itu sell. Makanya kalau kita mau rubah, coba saya rubah di boxnya saja ya, ini biar tahu ini boxnya untuk, biar enak membacanya, boxnya ini untuk buying atau selling kan gitu. Nah kita kasih warna green ya kan, kita kasih warna green. Nah, oke, ini box untuk buy ya, ini juga sama, ini warna untuk buy. Oke, terus ini untuk sell, ini box untuk sell, red. Oke, ini juga red untuk sell ya. Ini box untuk saat saya menunggu opsi buy di sini. Buy pakai warna hijau. Oke, pakai warna hijau. Ya, jadi ini box yang memang ini yang besar ini juga box untuk buy. Nah gitu. Oke. Jadi kita memang nunggu di harga-harga yang merah ini adalah untuk sell ya. Kita memang menunggu di harga-harga itu untuk bisa kita tunggu waktu opsi selling atau buying. Jelas ini merah di bawah ini adalah untuk selling ya kan. Ini selling, kemudian yang atas ini juga untuk selling juga. Oke. 3653. Itu yang bisa saya share teman-teman. Hopefully understand ya. Kita akan melihat select-nya nanti break 3673 apa tidak. Kalau 3673 tetap akan opsi untuk bisa apa, kalau nanti dia break di 3673 maka opsinya nanti ini ngitungnya yang di sini. Nah, kalau select-nya seperti itu panjang, maka saya akan menghitung bahwa ini akan menjadi satu fase 335 kasarannya gitu ya, 335 ya, 335. Makanya 335 otomatis ini adalah wave. Bentar, saya tambah juga untuk wave gelombang. Sorry. Nah ini gelombang impuls 1 2 ini 1 2 nanti 3 4 5. Bentar saya kasih warna biar ini warna merah. Oke, biar mudah. Ini wave 2 di sini. Nah ini wave 3 ini harus di ini atas ini. Ini ada wave 4 kemudian nanti wave 5. Nah wave 5 ini panjang, juga panjang, bisa sama seperti wave 1 ya kan, atau ya seperti ini nanti. Nah gitu cara membacanya seperti ini. Ini kalau dia break di 3673 artinya, tapi masih dalam select, masih dalam C, wave C nya ini. Nah ini masih dalam C, kalau nanti break ya masih di dalam select-nya. Tapi sorry, bukan C tapi B ya, tapi B. B 3 oke, 35 fasenya nanti 335. Makanya korektif itu macamnya banyak, beda dengan impuls. Impuls itu cuma satu tok, enak kita baca impuls. Paling sulit memang membaca ini apa, korektif. Tapi walaupun begitu, enaknya di korektif adalah kita bisa menunggu di harga-harga yang
sudah ditetapkan oleh price itu, kita tunggu di situ ya. Kayak gini kan saya menunggu nih di box hijau ini, saya tunggu kan. Ini fungsinya kita tunggu di harga box hijau, box merah. Ini lower degree, box hijau tempat nunggu. Jadi kita tidak akan buy di sini, tidak akan buy di harga awal, gitu. Tidak akan buy di harga pucuk, misalnya di sini buy, enggak. Misalnya di sini buy itu enggak, karena memang di sini ada opsi untuk selling, kan gitu. Itu teman-teman yang bisa saya share. Jangan lupa like, comment, subscribe my YouTube channel. Sekarang ini gimana? Nah, sekarang saya tetap akan beranggapan bahwa ini akan turun, gitu. Makanya select-nya saya tidak mau, kalau select wave C-nya ini, kaki C-nya ini, select itu kaki C ya, kaki C ini saya tidak mau dia berada di, saya tidak mau dia berada di ini, di atas 3673, maunya saya berada di bawah 3673, sehingga enak nanti kita hitungnya. Oke. Have a nice day ya Pak.